Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Irfan, NRP 4222 kelas 4 SBA. Di sini saya akan membahas di case 8.47, yang dimana pada siklus Rankine yang dimodifikasi dengan reheat regeneratif dengan 4 stage turbin, 2 close heater, dan satu open heater. Yang mula-mula eh, key.in masuk pada boiler, lalu keluar pada stage 1 ke stage turbin 1 pada parameter 600 derajat Celcius dan 32 megapascal, dan keluaran turbin 1 ke stage 2 dengan parameter 8 megapascal yang masuk ke boiler dan juga masuk ke close heater dengan fraksi Y aksen. Lalu setelah ke lalu setelah stage 2 masuk ke boiler dengan di reheat, kita bisa langsung ke stage 3 dengan parameter temperatur 560 derajat Celcius, masuk ke stage turbin 2. Lalu keluaran dari turbin stage 2 ini kita ke stage 4 dengan 1 megapascal, masuk ke close heater dengan fraksi Y double aksen, dan masuk ke stage turbin 3. Lalu keluaran dari turbin stage 3 ke stage 5 dengan pressure 0,15 megapascal dengan fraksi Y triple aksen ke open heater dan juga ke turbin 4 dan keluaran W.T kerja turbin. Lalu keluaran dari turbin 4 ke state 6 dengan fraksi 1 min Y aksen min Y double aksen min Y double aksen. Ini yang dimaksud adalah pressure yang ada di state 6 ini sudah sisa dari fraksi sisa dari close heater 1, 1, 2, dan open heater. Jadi pressure yang masuk pada kondenser ini ada pada 0,006 megapascal. Lalu keluaran kondenser ke stage 7 masuk ke pump 1 dengan kerja pompa 1, lalu dengan fraksi 1 min Y aksen, min Y double aksen, min Y triple aksen, yang penyelesaian sama dengan di stage 6. Lalu keluaran pump 1 kita ke stage 8 masuk ke open heater, lalu open heater keluar ke pompa 2. Pompa 2 keluar stage 10 lalu ke close heater. Dari close heater 2 kita bisa masuk keluaran close heater 2 masuk ke close heater 1 melalui stage 11. Kita bisa ke state ke close heater 2 dahulu, keluaran dari close heater 2 melewati stage 12 ke trap lalu ke open heater. Lalu dari keluaran close heater 1 bisa masuk ke close heater 2 dengan melewati trap ya. Masing-masing dari close heater, keluaran close heater ada trap. Dengan yang pertama yang dari keluaran close heater 1 ini dengan fraksi Y aksen, lalu keluaran close heater 2 ini Y aksen plus Y double aksen. Lalu keluaran dari close heater 1 ini langsung bisa ke masukan boiler. Lalu ini untuk diagram TS-nya, yang mulai dari keluaran boiler di 16 derajat Celcius ke turbin
1 sampai 4. Lalu ada kondenser, lalu ke pompa, penheater, close heater, dan masuk ke boiler lagi. Dengan masing-masing ada di isobarnya sendiri-sendiri. Jadi di 80 bar ada eh, di state 3, 10 bar di 4S dan 4. Lalu di 1,5 bar di 5S dan 5 state 5. Lalu di yang terakhir 0,06 bar di state 6S dan 6. Yang dari 2S ini adalah kondisi isentropik dari masing-masing state. Lalu asumsinya di steady state dan setiap tingkat turbin memiliki efisiensi isentropik 85%. Lalu kita mengetahui kondisi dari masing-masing state yang ada. Yang pertama ada di state 1, yang diketahui P1-nya 320 bar, T1-nya 600 derajat Celcius. Lalu ditemukan H1 di 3.424,6 kJ per kilogram. S1-nya di 6,1858 kJ per kilogram kali Kelvin. Ada di tabel A4 yang di superheated. Lalu di state 2 ada yang diketahui pressure-nya di 80 bar. Lalu diketahui S2S-nya sama dengan S1. Ditemukan H2S-nya sama dengan 3022,3 kJ per kilogram. Lalu kita mencari H2 dengan dengan melalui persamaan efisiensi turbin yang sudah diketahui sebelumnya. Efisiensi turbinnya di 85%. Lalu didapatkan H2-nya 3082,6 kJ per kilogram. Dan diketahui S2-nya 6,2781 kJ per kilogram kali K. Di state 3-nya masih temperatur 80 bar, pressure-nya di 80 bar, temperaturnya di 560 derajat Celcius. Didapat H3-nya di 3.545,3 kJ per kilogram. S3-nya di 6,9072 kJ per kilogram K. Lalu di state 4 ada di pressure-nya di 10 bar. Diketahui S4S sama dengan S3 dan didapat H4S-nya di 2934,0 kJ per kilogram. Lalu di state 5 didapat pressure-nya di 1,5 bar. Diketahui 5S5S-nya sama dengan S4 dan diketahui X5S sama dengan 0,9747. X ini sendiri itu di fraksi uap, ini di dua fasa. Lalu diketahui H5S-nya di 2637,3 kJ per kilogram. Didapat untuk mencari nilai H5-nya bisa melewati persamaan efisiensi turbin seperti yang sudah dilakukan di step 2. H5 didapat di 2695,6 kJ per kilogram. S5-nya di 7,2284 kJ per kilogram Kelvin. Di state 6 pada tekanan 0,06 bar diketahui S6S-nya sama dengan S5. Jadi X6S-nya didapat 0,8589. H6S-nya di 2226,5 kJ per kilogram. Dan H6-nya dilakukan perhitungan
dengan efisiensi turbin. Jadi H6-nya didapat di 2296,9 kJ per kilogram. Lalu state 7 di pressure 0,06 bar, berarti ini di saturated liquid. Diketahui H7-nya di 151,53 kJ per kilogram. Lalu di state 8-nya, untuk mencari H8-nya, ya bisa dari H7 plus spesifik volume dunia, lalu dikali pressure di state 8 dikurangi pressure di state 7. Lalu langsung saja didapat H8-nya didapat 161,53 plus 0,14 sama dengan 151,67 kilojoule per kilogram. Lalu lanjut di state 9-nya, di tekanannya ada di 1,5 bar saturated liquid. Dan dapat H9-nya di 467,11 kilojoule per kilogram. Lalu lanjut di stage 10-nya. Tadi di H10 kali XHG XH9 plus spesifik volume di stage 9 dikali P10 dikurangi B9. Lalu didapat H10-nya yaitu di 500,64 kJ per kilogram. Lalu di stage 11 ketahui pressure-nya ada di 320 bar. Lalu di temperatur di stage 11 ini jadi di temperatur saturated liquid 10 bar sama dengan 180 derajat Celcius. Lalu data yang didapat dari tabel A5 di H11-nya ini ada di 781,7 kilojoule per kilogram. State 12 didapat H12-nya di 762,81 kilojoule per kilogram. Di state 13 ini proses throttling di trap keluaran dari closed heater. H13 sama dengan H12. Jadi H13-nya ada di 762,81 kilojoule per kilogram. Di state 14-nya di tekanan 320 bar. Lalu temperatur di state 14-nya sama dengan desaturated 80 bar dengan 295 derajat Celcius. Dan data yang didapat dari tabel A5-nya A5 di H14 sama dengan 1303,8 kJ per kilogram. Lalu di state 15-nya pada pressure 80 bar saturated liquid didapat H15-nya di 1316,6 kJ per kilogram. Dan terakhir di state 16 proses throttling di trap keluaran crucitor H16 sama dengan H15. Jadi H16-nya ada di 1316,6 kilogram juga. Lalu dengan menerapkan keseimbangan massa dan energi pada kontrol volume yang melingkupi closed heater pada 80 bar, fraksi aliran Y aksen yang diekstraksi di lokasi 2 adalah 0 sama dengan Y aksen dalam kurung H2 min H15 tutup kurung plus 1 buka kurung H11 dikurangi H14 tutup kurung. Lalu kita mencari nilai Y aksennya, jadi didapat H14 dikurangi H11 per H2 min H15.
Jadi Y aksen yang didapat yaitu 0,2956. Selanjutnya untuk close hitter di 10 bar pada persamaan yang didapat ada di 0 sama dengan Y double aksen H4 plus Y aksen H16 plus H10 dikurangi H11. Lalu dikurangi kurangi buka kurung Y aksen plus Y double aksen tutup kurung kali H12. Jadi yang dicari kali ini ada di Y double aksen. Untuk persamaan terakhirnya ada dibuka kurung H11 min H10 plus Y aksen buka kurung H12 min H16 tutup kurung per H4 min H12. Didapat Y double aksennya di 0,050 519. Lalu untuk perhitungan di open heaternya 0 sama dengan Y triple aksen H5 plus buka kurung Y aksen plus Y double aksen tutup kurung H12 plus buka kurung 1 dikurangi Y aksen min Y double aksen min Y triple aksen tutup kurung H8 dikurangi H9. Jadi untuk mencari Y triple aksennya didapat bersamaan buka kurung H9 dikurangi H8 tutup kurung plus buka kurung Y aksen plus Y double aksen tutup kurung kali buka kurung H8 min H13 tutup kurung per H5 min H8. Jadi nilai Y triple aksen yang didapat yaitu di 0,0405. Selanjutnya untuk kontrol volume yang meliputi seluruh turbin stage dengan W.T min M.E M.1 dapat sama dengan H1 dikurangi H2 plus 1 dikurangi Y aksen dikali H3 min H4 ditambah 1 min Y aksen min Y double aksen dikali H4 kurangi H5 plus 1 min Y aksen min Y double aksen min Y triple aksen dikali H5 min H6. Didapat di 1167,4 kJ per kilogram. Lalu untuk pompa sendiri di persamaannya yaitu di W dot P min M dot 1 ini sama dengan H1 min H14 plus 1 min Y aksen dikali H3 min H2. Didapat nilainya yaitu untuk pompanya di 2496,7 kJ per kilogram. Lalu untuk perhitungan thermal efisiensinya yaitu W.T per M dot 1 min W.P per M dot 1 per Q dot in per M dot I. Didapat thermal efisiensinya di 0,463 atau sama dengan 46,3%. Lalu di net powernya dari siklus di 500 megawatt didapat yaitu flow rate-nya flow rate satunya sama dengan W dot cycle. W cycle-nya di M dot W cycle per W dot T per M1 min W dot P per M dot 1. Jadi net power dari siklus
pada 500 megawatt didapat di flow rate 1,588 kali 10 pangkat 6 kilogram per hour. Oke, sekian dari saya untuk case 8.47. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.